Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Tuti Rahma pada hari ini dalam pelajaran prakarya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kerajinan tekstil. Ya, yang ada di tampilan kalian adalah hasil dari kerajinan tekstil yang akan kita bahas pada hari ini. Kerajinan tekstil, pengertian dari kerajinan tekstil adalah kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Ini adalah contoh bahan tekstil yang kita lebih mengenalnya bahan tekstil itu adalah berupa kain. Kerajinan tekstil memiliki jenis-jenis kerajinan tekstil, di mana dari berdasarkan jenis-jenis kerajinan tekstil itu, berdasarkan fungsinya, menurut fungsinya itu terbagi. Kerajinan tekstil itu sebagai fungsinya bisa sebagai barang hias, bisa sebagai barang pakai, bisa juga sebagai kelengkapan ritual, atau ritual itu seperti acara keagamaan, dan untuk sebagai simbolik. Itu berdasarkan menurut fungsinya. Adapun menurut jenisnya, kerajinan tekstil itu dibagi menjadi berdasarkan jenis produk dan bentuknya, kemudian berdasarkan jenis bahannya, berdasarkan jenis warna dan motifnya, serta yang terakhir berdasarkan jenis konstruksinya. Selanjutnya, menurut fungsinya bahwa bahan tekstil itu sebagai bahan hias adalah kerajinan tekstil yang digunakan hanya untuk memperhias atau menarik perhatian karena kemegahannya. Di sini contohnya bahan hiasan dinding. Ya, jadi dari kain tekstil itu kita bisa buat hiasan dinding, kemudian kita bisa buat sarung bantal kursi, kita hias dari kerajinan tekstil itu, kemudian kita buat menjadi kain batik. Menurut fungsinya yang kedua, sebagai bahan tekstil sebagai bahan pakai adalah kerajinan tekstil yang digunakan sehari-hari atau mempunyai nilai fungsi tersendiri. Contohnya di sini adalah sarung bantal. Sarung bantal melindungi bantal agar terlihat rapi dan lebih bersih tampak dari bantal itu. Kemudian bed cover sebagai pelindung atau alat untuk selimut. Kemudian sebagai tirai, untuk dibuat sebagai tirai dan taplak meja. Selanjutnya, menurut fungsinya, barang tekstil itu sebagai kelengkapan ritual. Di sini kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya di sini adalah kain ulos. Ini adalah tampak pada layar kaca kalian, layar monitor kalian adalah kain ulos. Kain tenun, yang ditenun biasanya nih khas tradisional dari kerajinan budaya Indonesia, yang biasanya digunakan pada upacara pernikahan atau pemakaman serta adat istiadat lainnya. Menurut fungsinya yang selanjutnya adalah kerajinan tekstil sebagai simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya di sini ada tapestri. Ini tapestri biasanya kerajinan tangan ibu-ibu zaman dahulu, mungkin sekarang juga banyak ibu-ibu yang membuat kerajinan tapestri, dan biasanya itu sebagai hiasan di dinding. Kemudian sebagai kain tenun, dari simbolik itu kain tenun dibuat berdasarkan motif atau jenis ragamnya. Kemudian batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ini adalah contoh kain batik karena setiap daerah punya model batik tersendiri, berbeda-beda dan mengandung unsur arti dari kain motif batik itu tersendiri mengandung unsur arti berbeda-beda juga. Menurut jenisnya,
berdasarkan jenis produk bentuknya. Yang pertama itu serat staple, kedua serat filamen, benang, dan kain. Apa sih serat staple itu? Nanti Ibu jelaskan di sini. Menurut jenisnya berdasarkan jenis bahannya. Kalau berdasarkan jenis bahannya ada serat alam, ini serat alam, serat sintetis ya, serat sintetis itu serat zat kimia yang bukan dari alam, dan ada serat campuran. Jadi campuran dari serat alam dan serat sintetis. Menurut jenisnya yang ketiga berdasarkan jenis warna dan motifnya. Berdasarkan jenis warna dan motifnya ada warna putih, ada yang polos, berwarna, dan berwarna-warni, serta bermotif. Menurut jenisnya yang ketiga, berdasarkan konstruksinya, yang keempat, yaitu tenun, rajut, renda, kempa, dan benang tunggal. Desain kerajinan tekstil. Desain adalah suatu rancangan gambar yang nantinya dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang berupa susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Desain ada dua macam, yaitu structural design atau desain struktur dan decorative design atau desain hias. Ibu jelasin yang pertama tentang structural design atau desain struktur. Structural design atau desain struktur adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu benda, baik berupa benda yang mempunyai ruangan maupun gambaran dari suatu benda. Jadi, desain strukturnya berbentuk seperti apa, warnanya juga jelas. Contohnya di sini adalah gambaran dari suatu benda yang akan dibuat, dilengkapi dengan keterangan ukuran, warna, dan bentuknya. Jadi, kalau kamu mau menggambar, mendesain sebuah desain dari tekstur kain tekstil itu harus jelas ukuran, warnanya seperti apa, nanti akan jadi bentuknya seperti apa. Itu namanya structural design. Nah, selanjutnya adalah decorative design atau garniture. Decorative design atau garniture adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual atau memperindah penampilan. Garniture bisa sebagai unsur dekoratif atau hiasan, atau sebagai unsur fungsional. Terdapat 3 cara dalam menyusun decorative design, yaitu by the color of pattern, by construction detail, dan by decorative terms. Ya, demikianlah penyampaian materi tentang kerajinan bahan tekstil. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian bisa untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu kasih materi tentang pelatihan dari pemahaman materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.